biar lebih semangat, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu Air Terjun ciptaan Ate Mahmud. Adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kan adik-adik sudah belajar tentang fungsi air. Hayo, ada yang ingat apa tidak fungsi air itu untuk apa? Iya, betul sekali. Air banyak sekali fungsinya. Manusia membutuhkan air untuk keperluan sehari-harinya. Contohnya seperti minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Selain itu, bidang pekerjaan pun juga membutuhkan air. Contohnya seperti pertanian, kemudian industri, transportasi seperti perahu juga membutuhkan air. Selain itu, air juga digunakan untuk sarana rekreasi dan juga olahraga. Adik-adik, olahraga apa yang membutuhkan air? Ya, berenang, kemudian arung jeram, berselancar, itu membutuhkan air. Bagi hewan, air juga digunakan untuk minum, kemudian mandi. Selain itu, digunakan untuk tempat hidup bagi hewan yang hidupnya di air. Hewan apa yang hidupnya di air, adik-adik? Ya, contohnya ikan, kemudian kura-kura, itu kan hidupnya di air. Untuk tumbuhan, air itu digunakan untuk proses fotosintesis. Tanpa adanya air, proses fotosintesis tidak bisa berlangsung. Selain itu, bagi tumbuhan juga digunakan untuk tempat hidup bagi tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya apa tumbuhan yang hidupnya di air? Ya, lihat, bunga yang indah ini hidupnya berada di air. Apa namanya, adik-adik? Ya, namanya bunga teratai. Selain bunga teratai juga ada enceng gondok, itu hidupnya di air. Bagaimana adik-adik sahabat Boim? Sudah ingat apa belum fungsi air? Ya, pastinya sudah ingat. Kok ada air yang jatuh dari atas ya? Namanya apa, adik-adik? Iya, namanya air hujan. Kalau ada air hujan yang jatuh ke bumi, berarti air bumi bisa bertambah. Loh, tapi kan air yang di bumi digunakan oleh semua makhluk hidup di bumi. Berarti juga bisa berkurang juga dong. Kok bingung ya? Gimana, ada yang tahu nggak, adik-adik? Kita cari tahu jawabannya yuk. Air akan selalu tersedia di bumi dengan volume dan jumlahnya tetap, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Terjaganya ketersediaan air di bumi karena air mengalami perputaran
yang disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air ini akan terus berjalan dan tidak berhenti secara berulang dan terus-menerus, mulai dari atmosfer hingga kembali lagi ke atmosfer. Siklus air mengalami 3 tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi, yang kedua yaitu kondensasi, dan yang ketiga yaitu presipitasi. Mari kita bahas proses tersebut atau tahapan tersebut satu persatu. Inilah tahapan siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan dari air laut, sungai, danau akibat panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah penguapan dari makhluk hidup juga karena panas matahari. Setelah mengalami penguapan, uap air tersebut akan naik menuju ke atmosfer. Dan ketika suhu turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Awan kemudian akan terbawa angin, ada yang sampai ke daratan. Ketika awan sudah semakin berat, maka awan tersebut tidak sanggup lagi menahan titik-titik air dan terjadilah hujan. Nah, proses turunnya hujan ini disebut dengan presipitasi, yaitu proses yang ketiga. Air hujan ada yang turun di laut, di danau, dan juga ada yang turun langsung ke tanah. Air yang meresap ke tanah akan membentuk cadangan air tanah, dan juga ada yang mengalir melalui permukaan tanah, kemudian kembali lagi ke laut. Proses ini akan terus berlangsung dan berulang secara terus-menerus tidak berhenti. Oh, jadi seperti itu ya sahabat Boim. Air di bumi tidak berkurang dan juga tidak bertambah karena adanya siklus air. Berarti kalau begitu kita bisa menggunakan air sesuka hati kita dong. Iya Pak enggak? Bukan begitu konsepnya sahabat Boim. Meskipun air di bumi ini cenderung tetap jumlahnya, akan tetapi kualitas air bersih bisa berkurang. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu menjaga kelestarian air. Dengan cara apa sahabat Boim? Ya, pastinya harus menghemat penggunaan air. Ketika keran tidak digunakan, sebaiknya dimatikan. Dan juga tidak boleh membuang sampah atau limbah ke aliran sungai, karena selain mencemari lingkungan, dapat menyumbat aliran tersebut. Akibatnya bisa terjadi banjir di mana-mana. Bagaimana sahabat Boim? Sudah paham kan? Baru paham sekarang ternyata. Berarti kita tidak boleh boros-boros ya kalau menggunakan air. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, semuanya membutuhkan air. Hewan dari yang kecil seperti semut, belalang, sampai yang besar seperti singa, gajah, beruang, semuanya membutuhkan air. Ngomong-ngomong tentang hewan, Kak Rahma punya cerita tentang si semut hitam dan juga si beruang. Adik-adik, ada yang pengen dengar apa tidak ceritanya? Kita baca bareng-bareng ya. Setelah itu kita cari urutan cerita pada teks tersebut. Ada yang tahu bagaimana caranya menemukan urutan cerita pada teks? Ya, yang pasti kita harus membaca teks tersebut secara berurutan mulai dari awal sampai akhir. Jika satu kali membaca belum ketemu, kita ulangi lagi, baca lagi dari awal sampai akhir. Kemudian supaya lebih mudah, kita buat kolom-kolom paragraf atau yang disebut dengan peta pikiran.
Bagaimana adik-adik? Sudah siap membaca cerita? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Peri si beruang melihat ke dalam mata air. Peri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Peri lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Peri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Peri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Peri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Peri, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Peri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Peri beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Peri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon ungu. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini kucinya, tapi dia tidak tampak." Mereka memungut kuci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Peri sedang marah. Ia bilang, air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Peri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap peri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut.
Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya, di pohon uwak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan pruk! Lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah adik-adik, sekarang kita temukan urutan ceritanya ya. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Berry si beruang melihat ke dalam air dan melihat semut ingin mengambil air. Yang kedua, penyebab masalah. Berry si beruang melarang semut mengambil air, akan tetapi semut hitam tidak memperdulikannya. Dan akhirnya muncullah masalah. Karena semut tidak peduli dan terus berjalan ke arah air, Berry si beruang menjadi marah. Nah, konfliknya, Berry semakin marah, mencakar dan mencari semut hitam, tetapi tidak menemukannya. Berry kembali ke sarangnya dengan jengkel. Sekarang yang kelima yaitu penyelesaian konflik. Adik-adik temukan ya penyelesaian konfliknya bagaimana cara semut mengatasi masalahnya. Dan yang keenam yaitu akhir cerita. Akhir cerita dari si semut dan beruang ini bagaimana? Apakah akhir bahagia atau tidak? Bagaimana adik-adik? Sudah paham apa belum dengan penjelasan kakak